Salam hangat, salam Pancasila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita sedang berada di salah satu jembatan di Bandung, jembatan yang terkenal cukup megah, mewah, dan mungkin orang Bandung pasti tahulah jembatan ini, karena sudah menjadi salah satu ikonik di Bandung. Cirinya itu pada bagian tengah terdapat tiang yang cukup tinggi juga, cukup besar, yang ditopang oleh 19 kawat baja. Mungkin pada malam hari terlihat megah karena emang ada cahaya lampu berwarna-warni. Mungkin sebelum ke selanjutnya, mungkin Imam tahu sedikit sejarah di balik pembangunan dari jembatan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Baik, pada saat ini kita sedang berada di salah satu jembatan termegah di Kota Bandung. Jembatan ini menghubungkan antara Jalan Pasteur hingga Dago atau pada awalnya jembatan ini dirancang atau akan dibangun pada saat pemerintahan zaman kolonial Belanda. Pada itu Insinyur Thomas Karsten, salah satu atau sudah ada masterpiece-nya. Pada tahun 1920-an sampai 1930-an ini itu sudah akan dirancang dan akan dibangun jembatan ini pada saat tahun itu, karena melihat Batavia yang makin overload dengan masyarakat yang begitu melimpah, lalu akan menjadikan Paris Van Java ini sebagai kota kedua yang akan menampung banyak masyarakat. Akhirnya pada saat itu mengonseplah jembatan ini untuk dibangun. Namun pada tahun 1930-an ke sana keburu Jepang masuk ke Indonesia dan akhirnya sirna pada saat itu. Lalu jembatan ini mulai terbangun atau selesai dibangun dan diuji coba sekitar tanggal 25 Juni tahun 2005. Ya, mungkin itu sejarah singkatnya ya, Mam ya. Namun yang saya penasaran, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran, adakah kejadian-kejadian lain atau sejarah-sejarah lain di balik megahnya jembatan ini mungkin? Ya, tentu pasti ada cerita lain di balik sejarahnya, dalam tanda kutip lah, atau yang berbau metafisika lah ya. Ini menurut saya dan sepengetahuan dari cerita masyarakat atau artikel-artikel yang ada dalam ya Google atau manapun, bahwa pada saat pengerjaan jembatan ini ada salah satu pekerja yang dia itu jatuh ke dalam bekesting jembatan tiang pancang tersebut. Lalu pada saat jatuh langsung ditimbun dengan cairan atau dicor langsung, tertimbun pada saat itu. Ya kurang lebih menurut ceritanya itu tiang pancangnya di sebelah sana dan saya kurang tahu, tapi menurut cerita yang beredar ada di tengah-tengah jembatan ini gitu ya. Lalu pada bagian awal jembatan dan akhir jembatan itu ada bukan pekerja namun anak kecil yang menjadi tanda kutip mungkin disebutnya tumbal ya, karena sepengetahuan saya juga pada jembatan atau bangunan besar itu biasanya memakan korban, baik yang kecelakaan disengaja ataupun tidak, begitu menurut cerita yang beredar. Mungkin bila kita berbicara soal tumbal atau menumbal, seberapa penting tumbal menumbal itu, ritual tumbal itu harus ada, seberapa penting, Mam, kalau boleh tahu? Sebenarnya begitu pentingnya atau tidak itu tergantung kepercayaan pada proyekan tersebut atau pegawai tersebut gitu ya, karena bukan lagi satu kali kejadian atau dua kali kejadian. Itu saja jembatan atau ya bangunan besar itu pasti memakan dalam tanda kutip tumbal tersebut gitu ya, untuk istilahnya melancarkan proses pekerja untuk membangun atau menyelesaikan pekerjaan tersebut gitu ya, dalam tanda atau kasus seperti tadi. Nah, teman-teman, cukup merinding ya bila kita membicara soal sejarah dibangunnya jembatan ini. Mungkin kita maju sedikit ke jembatan yang sudah dibangun itu pada tahun 2005 ya. 2005. Setelah jembatan ini dibangun, dioperasikan,
Mungkin adakah kejadian-kejadian lain mungkin yang pernah terjadi di jembatan ini, Mam? Baik, dalam kasus lainnya juga setelah jembatan ini terbangun, Dil, ada kejadian-kejadian yang cukup miris atau menyayat hati lah bagi korban maupun keluarganya yang ditinggalkan, karena jembatan ini salah satu destinasi istilahnya favorit bagi orang untuk bunuh diri. Dan cerita yang paling terkenal itu adalah orang dengan inisial M. Nah, jadi latar belakangnya inisial M ini lakukan bunuh diri adalah karena pada beberapa hari menjelang pernikahan, calon suaminya mengalami kecelakaan dan calon suaminya itu pun meninggal dunia. Akhirnya orang dengan inisial M ini dia depresi karena ditinggalkan calon suaminya yang sangat ia cintai. Akhirnya dia depresi dan melakukan kegiatan bunuh diri di atas jembatan ini. Dan itu pun banyak cerita yang beredar bahwa ketika malam hari di atas jembatan ini sering banyak pengendara yang menemui wanita bergaun merah, tetapi bukan kuntilanak. Namun usut punya usut, wanita dengan inisial M ini sebelum melakukan bunuh diri, dia menggunakan pakaian dengan gaun berwarna merah. Dan banyak yang mengira juga itulah arwah atau korin dari orang berinisial M tersebut. Karena masalah percintaan ya, Mam. Mungkin kejadian-kejadian di sini banyak salah satu faktornya karena mungkin jembatan ini cukup tinggi, mungkin menjadi salah satu favorit, tanda kutip favorit untuk orang-orang yang punya masalah, mungkin depresi ya, Mam. Di samping cerita itu ada cerita yang lain mungkin, Mam? Ya, ada juga orang yang melakukan bunuh diri karena tidak hanya sekali dua kali dia yang melakukan bunuh diri di jembatan ini. Ada juga orang dengan inisial O, dia melakukan bunuh diri karena cintanya tidak direstui oleh orang tuanya dan sampai membuat surat wasiat sebelum melakukan tindakan bunuh diri dari atas jembatan ini. Dan itu baru-baru terjadi pada beberapa tahun ke belakang, tidak terlalu jauh lah pokoknya. Mungkin salah satunya itu juga tentang depresi masalah asmara gitu ya. Nah, berarti kebanyakan dari soal asmara ya, Mam ya. Nah, kalau boleh tahu, kalau mungkin menurut Imam, kenapa kejadian tersebut dapat terjadi gitu, Mam? Mungkin karena banyaknya kejadian bunuh diri di sini. Mungkin Imam tahu alasan kenapa sering terjadi kejadian tersebut. Ya, biasanya orang dengan tingkat depresi itu kan jiwanya sedang lemah ya, tidak terkontrol lah istilahnya. Dan biasanya imannya pun melemah jika sedang mengalami depresi seperti itu. Dan saran saya, pada saat orang depresi karena asmara sampai tingkat akut lah ya, jangan sampai coba-coba atau melewati jembatan Pasupati ini, karena banyak sekali bisikan gaib yang intinya untuk melakukan bunuh diri tersebut. Mungkin orang-orang yang sudah itu dia mendapatkan bisikan-bisikan untuk tetap kuat niatnya untuk bunuh diri, nah, karena depresi tersebut gitu ya. Ya, semoga selanjutnya kalau bisa sedang depresi jangan melakukan atau melewati jembatan Pasupati ini. Cari aman aja lah. Waduh, bikin merinding ya teman-teman. Betul sekali yang dibicarakan oleh Imam. Karena ketika kita punya masalah, lebih baik kita bicarakan dengan teman, dengan keluarga, atau bahkan dengan sahabat mungkin, agar tidak terpengaruh atau tidak mengikuti bisikan-bisikan itu ya, Mam ya. Mungkin kita kesampingkan lagi itu cerita-cerita yang sedikit horor. Mungkin jika kita mengulas sedikit jembatan ini cukup megah, cukup mewah lah. Apalagi kalau kita lihat dari malam hari mungkin, Mam.
terlihat cantik, banyak lampu yang menyoroti bagian tengah tuh khususnya. Agak sedikit merinding ya teman-teman, cerita yang disampaikan oleh saudara Imam. Mungkin betul dikatakan oleh Imam, ketika kita memiliki masalah atau masalah besar atau maupun kecil, lebih baik kita menceritakan, mengeluarkan unek-unek kita kepada teman, saudara atau mungkin sahabat mungkin Mam, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin. Karena di balik cerita horor yang ada di jembatan ini masih tersimpan cerita-cerita menarik mungkin Mam di jembatan ini, karena jembatan ini terlihat mewah, megah, mungkin terpanjang juga di Indonesia, di Bandung mungkin khususnya. Nah mungkin itu teman-teman cerita singkat dari jembatan ini. Semoga kita semua dapat mengambil sisi positifnya, sisi baiknya dari jembatan ini, mungkin dari tempat ini khususnya warga Bandung. Mungkin bila ada saran tempat-tempat mana lagi yang kita akan bahas atau kita akan kunjungi, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan jangan lupa mungkin dukung channel ini supaya kita lebih semangat lagi ya Mam ya, membangun channel ini. Ya mungkin segitu saja mungkin cerita singkat dari kita gitu. Semoga kalian dapat mengambil sisi positifnya, sisi baiknya, dan dapat menambah informasi lah mungkin khususnya warga Kota Bandung yang mungkin ada beberapa yang belum tahu sejarah dari jembatan ini terbangun. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami ya dengan like, subscribe, dan jangan lupa komen ya untuk teman-teman yang mempunyai saran tempat untuk yang bisa kita kunjungi, kita bisa ceritakan ya, insya Allah kita akan bahas satu persatu khususnya di daerah Bandung itu sendiri. Mungkin akhir kata dari saya, salam Pancasila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.